bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Papalan, Bapak Antonius dan Lugito SPD yang saya hormati, dan para Dewan Guru SD Negeri Papalan yang hebat dan luar biasa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini, hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, kita melaksanakan kegiatan yang berjudul menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Indah Prihatin SPD SD. Kemudian salawat serta salam juga senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Perkenankan saya di sini selaku moderator akan membacakan susunan acara pada kegiatan siang hari ini. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan Kepala Sekolah Bapak Antonius dan Lugito SPD, yang ketiga acara inti, yang keempat forum diskusi atau tanya jawab, dan yang kelima atau yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita bersama-sama membuka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, sambutan Kepala Sekolah yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Antonius dan Lugito SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sibli ilma wa sibli fatah. Bapak Ibu yang saya hormati, lebih khusus kalau itu penggerak, dan lebih khusus lagi itu anak saya ya. Mudah-mudahan nanti mampu dalam menjalankan pemaparan aksi nyata. 1.4 apa ya? Yang mudah-mudahan sukses, dan kemudian pada teman-teman guru yang hadir di sini juga, terima kasih. Mudah-mudahan nanti bisa mengimbas, minimal ada sebuah gambaran. Semua saja perlu penggerak itu muncul. Bahkan kami isi disurvei kan, kalau guru penggerak itu setuju nggak jadi kepala sekolah itu? Kalau saya setuju, kalau dididik langsung secara teknis ngerti. Semangat artinya merubah pendidikan. Cara merubah pendidikan di Indonesia ini sekarang dengan sistem, dengan guru penggerak. Ya sudah ngikut aja menteri itu. Nanti kebijakan menteri ganti menteri semangat madut baik. Itu kata mereka. Sekian kata sambut sekali. Bila kurang berkenan kami mohon maaf yang besar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkat. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Antonius dan Lugito SPD yang telah memberikan sambutannya. Bapak Ibu yang berbahagia, memasuki acara yang ketiga yaitu acara inti yang berjudul menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Indah Suprihatin SPD SD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Papalan yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf karyawan SD Negeri 1 Papalan yang saya hormati, serta Bapak Ibu undangan yang saya hormati, saya ucapkan selamat datang di SD Negeri 1 Papalan. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, kita bisa berkumpul di sini tanpa halangan suatu apa. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin. Mohon izin saya berdiri di depan sini bukan berarti saya menggurui ya, atau merasa paling kita tidak, tapi mari kita belajar bersama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan saya berdiri di depan sini yang pertama adalah setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak selama 2 bulan, saya sudah menyelesaikan modul 1. Modul 1 ini terdiri dari 4 submodul, yaitu modul 1.1 sampai modul 1.4. Dan untuk modul 1.4 ini tentang budaya positif, kami diberikan tugas untuk melakukan aksi nyata, melakukan pengibasan tentang pemahaman yang telah kami pelajari dalam modul tersebut dan berbagi pengalaman tentang penerapan budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita berkolaborasi, bekerja sama, saling membantu untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Baik, akan saya lanjutkan untuk modul budaya positif ini. Dalam modul budaya positif ini terdapat 7 konsep utama. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang kelima ada keyakinan kelas. Dan yang keenam posisi kontrol. Kemudian yang terakhir ada segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu tentang konsep utama budaya. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, sebelum ini saya sendiri itu melaksanakan pembelajaran di dalam kelas itu secara klasikal. Saya beranggapan bahwa semua anak itu mempunyai kemampuan yang sama. Mereka mempunyai kecerdasan yang sama, sehingga saya menuntut anak-anak untuk semuanya mampu mengerjakan atau mengikuti pembelajaran yang telah kami rancang. Ternyata Bapak Ibu, setiap anak itu berbeda ya. Mereka punya karakteristik masing-masing. Nah, dalam pembelajaran dengan paradigma baru ini kita supaya merancang pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa? Pembelajaran yang memberikan ruang seluas-luasnya, memberikan kita memfasilitasi peserta didik kita agar mereka dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan minatnya, dan sesuai dengan bakatnya, serta sesuai dengan kesiapan mereka dalam mengikuti pembelajaran, sehingga diharapkan dapat terbentuk profil pelajar Pancasila seperti yang juga sudah kita pelajari di PMM, Platform Merdeka Mengajar itu juga ada tentang profil pelajar Pancasila. Untuk profil pelajar Pancasila sendiri ada 6 dimensi. Apa saja ya Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus berkebinekaan global, kemudian bergotong-royong, mandiri, kreatif dan bernalar di Indonesia. Jadi dengan pembelajaran
Nah, pada Jawaban itu diharapkan kita akan mewujudkan profil belajar Pancasila. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, saya ingin berdiskusi, menanyakan. Kalau kita mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang terbesit dalam benak Bapak Ibu atau dalam pikiran Bapak Ibu tentang disiplin? Monggo barangkali ada yang mau memberikan jawabannya. Monggo Pak Sumo. Aturan yang mengikat. Ya. Baik sekali. Kita kalau mendengar kata disiplin ya benak kita, pikiran kita mengacu pada aturan, aturan yang mengikat. Barangkali ada lagi yang punya pendapat lain tentang disiplin. Patuh, disiplin itu harus patuh, gitu ya. Nah, baik. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kalau tidak disiplin, nanti akan dihukum, kan seperti itu ya. Nah, padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak Ibu, barangkali yang tertanam di benak anak didik kita, murid-murid kita, kalau mereka berangkat tepat waktu karena takut kalau terlambat mendapat hukuman, seperti itu ya. Nah, itu pengertian disiplin yang juga terbenam dalam pikiran kita. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi, ketika anak berangkat sekolah tepat waktu atau anak mengerjakan PR atau mengerjakan tugas tepat waktu, itu bukan karena mereka takut nanti kalau terlambat dimarahi Pak Guru atau guru. Mengerjakan tugas tepat waktu juga bukan karena nanti takut dihukum, misalnya seperti itu. Tapi betul-betul ada motivasi dari dalam dirinya karena memang menganggap itu suatu kewajiban mereka, suatu yang memang harus mereka lakukan, gitu kan? Nah, disiplin yang berasal dari motivasi intrinsik ini akan berdampak jangka panjang, tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Ketika murid-murid kita sudah punya motivasi intrinsik dari dalam diri mereka, mereka tidak akan terpengaruh apa itu hadiah, apa itu hukuman. Misalnya, anak mengerjakan tugas, nanti kalau nilainya bagus itu akan diberi hadiah oleh orang tuanya, seperti itu. Mereka sudah tidak akan terpengaruh itu, tapi karena mereka benar-benar belajar ya, karena butuh, karena mereka itu tugas mereka sebagai pelajar ya, belajar gitu ya. Nah, disiplin positif inilah merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif. Untuk modul bahasan selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, setiap apa yang kita lakukan, setiap tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan ketika mendapat apa yang kita inginkan, sebetulnya itu kita sedang memenuhi salah satu atau lebih kebutuhan dasar kita. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia? Yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Kira-kira kebutuhan bertahan hidup itu apa saja nih, Bapak Ibu? Kebutuhan pokok manusia apa saja nih? Sandang, pangan, papan, gitu ya. Betul sekali, itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Bagaimana anak didik kita mau belajar dengan baik ketika mereka merasa lapar, begitu ya? Dari rumah belum sarapan, belum disediakan sarapan
belum dicuci misalnya seperti itu ya. Nah itu kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya yaitu yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin Bapak Ibu sering menjumpai di kelas, terutama ini kalau kelas-kelas bawah ya, banyak anak-anak didik kita yang sedikit-sedikit mengadu, Bu, Pak, gitu ya, terutama kelas 1. Nah, sebetulnya mereka sedang mencari perhatian kita. Mereka membutuhkan kasih sayang kita. Bertengkar dengan teman sedikit atau tidak bertengkar, misalnya cuma bercanda tapi yang menurut mereka tidak mengenakan, mesti mereka langsung mengadu ke gurunya. Nah, itu merupakan kebutuhan kasih sayang. Mereka pengen diperhatikan, mereka pengen diterima oleh gurunya, merasa disayangi. Dan tugas kita sebagai guru ya tentunya memberikan rasa kasih sayang, menerima mereka. Jangan sampai anak didik kita merasa tidak diterima di sekolah, merasa tidak disayang, sehingga mereka untuk ke sekolah saja takut, was-was gitu ya. Ya males, itu mau ke sekolah tapi dimarahin Bu Indah gitu ya, Indah dalam misalnya seperti itu. Ya, jangan sampai seperti itu. Insya Allah sekarang sudah tidak seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu kebebasan. Kebebasan ini bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya tanpa aturan ya Bapak Ibu. Kebebasan di sini adalah kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian konteksnya apa saja? Misalnya kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Ketika mereka mengemukakan pendapat, kita mencoba untuk mendengarkan. Karena apa? Anak didik kita juga seperti kita, pengen didengarkan, pengen pendapatnya dihargai gitu ya. Kemudian juga kebebasan dalam mengikuti proses pembelajaran. Bukan bebas yang anak bisa kesana kemari, bukan, dalam arti gaya belajar anak kan sendiri-sendiri ya, mereka punya gaya belajar sendiri-sendiri. Jadi kita juga berusaha memberikan kebebasan. Selanjutnya kesenangan. Misalnya anak di kelas sedang mengikuti pelajaran, itu usil sama temannya, jadi temannya. Ya. Nah kita jangan langsung menjudge kok itu anak kenapa gitu ya. Tapi ditanya dulu penyebabnya. Bisa jadi jawabannya, kamu kenapa sedang pelajaran kamu ganggu temannya. Jadi saya pisang aja Bu, kalau temannya marah ya senang. Kan kadang anak-anak ada yang seperti itu ya, kalau temannya marah dia mendapatkan kesenangannya. Kita tanya dulu, jadi kita akan bisa mengkondisikan anak, bisa bertindak menghadapi anak seperti apa, kita tanya dulu penyebabnya. Kemudian yang terakhir yaitu penguasaan. Mungkin di dalam kelas kita, di kelas kita masing-masing ada anak yang merasa paling pintar gitu ya, ada anak yang mungkin maunya mengatur temannya tidak piket, dia hanya menunjuk-nunjuk, itu dibersihkan gitu ya. Nah itu ada kebutuhan dasar bahwa mereka itu ingin berkuasa. Motivasi itu apa Bapak Ibu? Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Tujuannya itu apa? Yang pertama, tujuannya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Ya tadi contohnya berangkat tepat waktu karena nanti kalau terlambat takut dihukum. Memakai atribut lengkap saat upacara karena mereka kalau tidak lengkap takut dihukum, seperti itu ya. Nah, ini merupakan motivasi eksternal, motivasi yang datang dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi murid melakukan disiplin ini karena ia ingin mendapatkan imbalan. Imbalannya bisa apa saja, bisa hadiah, bisa pujian. Ada anak yang rajin di kelas, maka dia ingin dapat pujian dari gurunya, seperti itu ya. Nah ini juga merupakan motivasi eksternal. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka melakukan disiplin itu karena mereka sudah sadar nilai kebajikan dirinya, sudah ada motivasi internal dalam diri mereka. Bapak Ibu, ada dua konsep disiplin.
yaitu konsep disiplin dengan identitas gagal dan konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama, konsep disiplin dengan identitas gagal. Mengapa disiplin ini identitas gagal? Ada yang tahu? Ya, karena itu tadi, karena adanya hukuman, ya, karena adanya penghargaan. Dan Bapak Ibu, ketika kita memberikan hukuman, itu akan menyakitkan bagi siapa Bapak Ibu? Ya, bagi yang diberi hukuman. Ya, misalnya tidak memakai topi saat upacara. Kamu yang tidak memakai topi, silahkan untuk baris terpisah seperti ini. Nah, itu kan menyakitkan buat mereka. Padahal kita belum tahu kenapa alasan mereka tidak memakai topi gitu. Mereka juga tidak nyaman, terlebih ketika hukuman itu diberikan di depan teman-temannya. Selain itu juga mereka akan merasa takut karena hukuman ini kan bersifat memaksa ya. Mau tidak mau, kalau mereka melanggar ya dihukum seperti itu ya. Terlambat, misalnya dihukum suruh putar lapangan gitu, kan memaksa mereka. Kemudian, nah ini mereka justru murid-murid kita ketika diberi hukuman itu akan menyembunyikan kesalahannya. Mereka takut untuk mengakui kesalahannya. Karena apa? Jelas kalau saya salah pasti dihukum, gitu ya. Kalau salah pasti dihukum. Kalau tidak mengerjakan PR dihukum, gitu. Dan yang terakhir, murid menjadi rendah diri. Ketika misalnya di dalam kelas tidak mengerjakan, anak disuruh maju mengerjakan di buku tulis, tapi mereka belum bisa, kan mereka malu merasa rendah diri. Kemudian ada yang kedua yaitu penghargaan. Penghargaan itu tidak efektif. Mengapa tidak efektif? Karena mereka akan melakukan disiplin karena hanya tujuannya adalah ingin mendapatkan penghargaan. Dan ini pastinya hanya berlaku dalam waktu yang singkat. Yang kedua, merusak hubungan. Kenapa pemberian penghargaan itu bisa merusak hubungan? Ada yang tahu? Ya, saingan deh. Jadi ketika misalnya ada anak yang menang lomba dalam upacara, kita diberi hadiah berupa barang atau berupa sesuatu deh. Nanti kan ada anak yang tidak suka itu deh. Mungkin ada anak, misalnya 2 orang anak ikut lomba, yang satu menang, yang satu tidak. Pasti yang satu kan akan merasa gimana gitu deh, kecewa. Nah, ini nanti akan menimbulkan iri, ya. Nah, yang selanjutnya menghambat kreativitas. Mungkin 2 anak sama-sama ikut lomba, satu mendapat karena juara, dapat penghargaan. Yang satu padahal dia sudah berusaha maksimal, tapi belum jadi juara. Pada akhirnya nanti dia akan berhenti berkreasi. Kenapa? Wah, saya kalah, tidak diberi penghargaan gitu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Pasti Bapak Ibu dulu kalau membagi raport, orang tua yang akan ditanyakan terlebih dahulu itu anak saya ranking berapa gitu ya? Pasti nggak hanya dulu, sekarang saja karena di rapor tidak diberi ranking, gurunya di WA, bu anak saya ranking berapa gitu ya. Nah, ranking itu juga menghukum mereka. Mengapa? Karena dengan sistem ranking di kelas itu nanti akan terjadi sistem kompetisi. Mereka belajarnya itu akan berkompetisi karena ingin mendapatkan ranking yang terbaik, bukan berkolaborasi. Nah, yang selanjutnya merampas hak anak menghargai dirinya. Misalnya begini, untuk kelas 1 hari ini mereka sudah bisa membaca 1 kata. Besok anak tersebut bisa membaca 1 kalimat, gitu ya. Kan mereka pasti senang ya Bapak Ibu, senang. Tapi ketika misalnya yang sudah bisa membaca 1 kalimat guru beri bintang, misalnya seperti itu. Nah, padahal tanpa diberi bintang pun mereka sudah merasa puas dengan apa yang mereka lakukan ya. Terlebih misalnya di rumah, nanti kalau kamu bisa membaca 1 kalimat,
ibu berikan es krim misalnya seperti itu. Nah itu akan merampas hak menghargai dirinya sendiri. Padahal tanpa itu semua mereka sudah merasa puas. Kenapa mesti diberi hadiah penghargaan? Gitu ya. Selanjutnya ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama konsekuensi. Konsekuensi ini merupakan penguatan jangka pendek, Bapak Ibu. Konsekuensi biasanya dihubungkan dengan apa nih? Peraturan nih. Apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Contohnya gini Bapak Ibu. Ketika kita sudah membuat kesepakatan kelas, misalnya anak yang tidak mengerjakan PR, nanti waktu istirahat mereka harus mengerjakan PR-nya. Jadi waktu istirahat mereka digunakan untuk mengerjakan PR. Nah, ini kan hanya waktu itu saja. Kedepannya bagaimana? Kedepannya itu memerlukan monitoring dan supervisi berkala. Kita harus tetap memantau anak itu mengerjakan tugas atau tidak. Dan kalau tidak mengerjakan tugas, apakah ketika istirahat waktunya digunakan untuk mengerjakan tugas itu atau tidak? Itu ya. Yang selanjutnya yaitu stimulus respon. Jadi guru harus memberikan stimulus dulu, memberikan pertanyaan dulu, misalnya kamu tidak mengerjakan PR, tidak Bu misalnya. Berarti kalau kamu tidak mengerjakan PR, kamu harus bagaimana? Ya, kita harus memberikan stimulus dulu, baru anak bisa memberikan respon kepada kita. Misalnya, saya tidak mengerjakan PR Bu, berarti berdasarkan kesepakatan kelas saya tidak mengerjakan PR. Nanti waktu istirahat saya gunakan untuk mengerjakan tugas gitu. Nah, di sini murid itu menghormati peraturan. Namun, mereka akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Mengapa? Karena mereka tidak ditanya mengapa tidak mengerjakan PR-nya, alasannya apa. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu restitusi. Dalam pelaksanaan restitusi ini, murid itu bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi mereka kita tuntun untuk apabila salah yang mengakui kesalahannya, mereka bertanggung jawab dengan kesalahannya itu. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah, ketika anak melakukan kesalahan, kita sebagai pendidik ditanya dulu muridnya, misalnya kenapa tidak memakai topi seperti itu ya. Nah, kita tanya kedepannya, ditanya dulu penyebabnya apa sudah, kalau sudah bagaimana kedepannya anak itu, solusinya bagaimana agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian murid itu akan menghormati dirinya dan juga orang lain. Ketika mereka bertanggung jawab atas kesalahannya, itu bukti bahwa mereka bisa menghormati dirinya. Yang selanjutnya yaitu teori kontrol. Dirinya memegang kontrol. Tanpa diberikan stimulus dari guru, mereka sudah bisa bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka lakukan. Di sini murid juga bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya, karena oh ya, ketika saya salah saya tidak dimarahi, ketika saya salah saya malah justru dimintai bagaimana pendapat saya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Gitu nih Bapak Ibu. Selanjutnya, konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, tadi sudah dibahas restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dalam dosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jason dosen 1996. Jadi seperti tadi harus ditanyai dulu apa penyebabnya, mencari solusi bersama-sama agar mereka bisa memperbaiki kesalahannya. Ciri-ciri restitusi. Ada 7 ciri restitusi. Yang pertama, ketika melakukan restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan
kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu, gitu ya. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Oh ya, menuntun kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan ke siswa, mereka akan tahu, oh ya saya salah, saya harus bagaimana. Kan anak bisa mengoreksi dirinya sendiri gitu. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya tadi, dengan mencari alasannya kan kita akan tahu, oh ini anak melakukan kesalahan itu karena apa. Dan selanjutnya fokus pada karakter, bukan tindakan. Bapak Ibu, ketika anak bertanggung jawab atas kesalahannya, itu bukan karena, oh ya saya tidak mengerjakan PR, saya harus istirahat saya untuk mengerjakan PR. Bukan tentang tindakan itu, tapi kedepannya diharapkan mereka akan memiliki karakter. Oh ya, ketika mereka bersalah ya saya bertanggung jawab untuk memperbaiki itu ya. Jadi karakter yang kita harapkan kedepannya. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Kan tadi sudah dalam proses restitusi itu kan kita membantu anak mencari solusi ya. Ini ada contoh kasus siswa tidak mengerjakan tugas. Nah, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu seperti apa? Kalau hukuman, itu guru menghukum murid dengan berdiri di pojok kelas, misalnya dengan mengangkat satu kaki. Ini kayak sistem pendidikan zaman kolonial ya. Kalau anak tidak mengerjakan, berdiri di pojok, angkat satu kaki, atau misalnya pegang telinga gitu ya. Nah, guru memarahi siswa, jadi siswanya akan takut ketika mereka dimarahi. Kemudian kalau konsekuensi, ketika guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya saat istirahat tadi. Ketika sudah dibuat kesepakatan kelas, kalau anak tidak mengerjakan PR harus bagaimana, mereka sudah tahu. Oh ya, tidak melaksanakan tugas, apa konsekuensinya, gitu. Nah, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Dan yang terakhir yaitu restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya, dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Ini ketika sudah dibuat suatu keyakinan kelas, jika anak melakukan kesalahan, itu kita tinggal menanyakan saja ke anak, Mas, Mbak, tadi kamu tidak mengerjakan PR, itu berarti tidak sesuai dengan keyakinan kelas apa, gitu ya. Nanti mereka sudah akan tahu, karena apa keyakinan kelas itu nanti kan dibuat bersama-sama, mereka sudah tahu. Oh ya, saya tidak sesuai dengan keyakinan kelas mengerjakan tugas tepat waktu, Bu. Nah, ditanyakan seperti itu. Jadi guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah ini Bapak Ibu, tadi sudah disinggung tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Bapak Ibu tahu di negara kita ada aturan. Mengapa ada peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kira-kira untuk apa? Kok harus memakai helm ketika mengendarai kendaraan roda 2? Ya, jadi menghindari melindungi kepala ya saat terjatuh. Berarti kan ini untuk agar keselamatan ya. Yang kedua, mengapa ada peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat ini setelah ada pandemi? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Ya, menghindari penyebaran virus ya. Nah ini tentunya keyakinan kita agar kita sehat ya. Nah ini nilai-nilai keselamatan tadi ketika menggunakan helm karena kita pengen selamat ya, atau kesehatan, inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan yang menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam untuk lebih tergerak dan bersemangat dalam menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nilai-nilai kebajikan menjadi landasan dalam membuat suatu keyakinan kelas.
masuk pukul 7.30 gitu ya Bapak Ibu. Ini kan lebih spesifik, lebih khusus. Tapi nanti ketika ada kegiatan lain sore, misalnya ekstrakurikuler, mulai pukul 2 kan kita harus membuat peraturan baru lagi. Ini badan. Nah, keyakinan kelas itu kita buat menjadi lebih luas, lebih universal. Apa kira-kira keyakinan kelasnya? Apa Bapak Ibu? Hadir tepat waktu. Nah kan lebih luas. Jadi hadir tepat waktunya kapan saja, bisa pagi atau kalau ada kegiatan atau setelah istirahat pun harus masuk ke kelas tepat waktu gitu ya. Nah, dalam kegiatan membuat keyakinan kelas ada beberapa proses yang harus kita lalui. Yang pertama, diusahakan kita berdiskusi dulu dengan warga kelas kita tentang peraturan kelas. Karena anak kalau langsung membuat keyakinan kelas mereka belum sampai ke sana. Kita tuntun dulu. Anak pasti tahu aturan di kelas kita apa. Misalnya itu datangnya pukul 7.30 masuknya gitu ya. Kemudian apalagi misalnya mengerjakan PR sesuai waktunya gitu ya. Kita setelah anak kita berdiskusi tentang peraturan ditulis apa saja. Jadi semua anak diusahakan terlibat menuliskan peraturan yang ada di kelas kita itu. Kemudian setelah itu, setelah semua anak menuliskan tentang peraturan kelas, dari peraturan kelas itu kita pisahkan, kita rumuskan agar menjadi keyakinan kelas. Nah, setelah itu baru menuliskan keyakinan kelasnya. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Tadi sudah saya singgung sedikit bahwa keyakinan kelas itu dibuat lebih abstrak dari peraturan. Jadi secara universal, ya, menyeluruh. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, Bapak Ibu. Contohnya kalau peraturan kan tidak boleh membuang sampah sembarangan, gitu ya. Itu kan negatif, Pak, ada kata tidak boleh. Nah, kita buat menjadi yang positif. Dibuat ya, misalnya boleh buang sampah pada tempatnya. Atau yang lebih universal adalah menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Kan lebih umum lagi ya, lebih universal. Ini sudah mencakup tentang piket, gimana? Tentang piket, tugas piket di dalam kelas itu. Selanjutnya, keyakinan kelas itu dibuat sedikit saja, jangan terlalu banyak agar mereka itu mudah mengingatnya. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Selanjutnya, nah ini semua warga kelas, kalau kita membuat peraturan keyakinan kelas, maka libatkan seluruh anggota kelas kita. Apabila ingin membuat keyakinan sekolah, maka seluruh warga sekolah harus terlibat dalam pembuatan keyakinan sekolah tersebut. Ini Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu saya sudah mencoba untuk membuat keyakinan kelas ya, di kelas 6. Itu juga sudah saya tempel di sana. Di antaranya yang pertama, menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Ini sudah menyangkut membuang sampah di tempat, kemudian piket, gitu ya. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Kemudian ini ada budaya 5S. Bapak Ibu kalau perhatikan anak-anak kalau sudah mulai ya, sudah terbiasa ada Pak Guru, Bu Guru, mereka senyum, sapa dan salam ya, juga sopan dan santun. Nah, selanjutnya ada saling menghargai, menghormati dan membantu. Di sini sangat luas sekali karena apa? Contoh saja saling menghargai. Kita jelaskan bagaimana bentuknya. Kalau ada bapak dan ibu guru sedang berbicara di depan kelas, harus di apa? Dengarkan kan ya? Jadi ada pak guru dan guru menjelaskan, anak-anak mendengarkan. Itu sebagai bentuk menghargai. Kemudian saling menghormati. Tidak hanya menghormati yang lebih tua, juga dengan teman-teman mereka saling menghormati dan saling membantu. Contohnya ada anak yang tidak bawa pensil, ya temannya mau dijami, gitu ya, itu akan saling membantu. Bawa bekal, berbagi, itu kan berarti saling membantu, menghargai gitu. Dan yang selanjutnya ada disiplin dan hadir tepat waktu. Tadi disiplinnya kan tidak hanya tentang berangkat tepat waktu ya, bisa disiplin dalam berpakaian. Ya, misalnya hari Senin, upacara harus pakai atribut. Kemudian Sabtu
olahraga juga harus memakai baju olahraga. Kemudian Jumat, pramuka harus memakai pramuka lengkap, gitu nih. Dan yang terakhir ini ada mengerjakan tugas tepat waktu. Mereka sudah tahu tugas-tugasnya harus dikerjakan tepat waktu. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu, kita sebagai guru nanti kita akan melihat kita sudah berada di posisi seperti apa, gitu ya. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya penghukum ini akan menggunakan suara yang lantang. Misalnya, kamu terlambat, gitu ya. Kamu terlambat, silahkan lari mengelilingi lapangan 2 kali. Kamu terlambat, silahkan push up 10 kali, gitu ya. Nah, itu contoh penghukum. Nah, yang kedua ada membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini nada bicaranya sudah agak lembut, oke. Tapi apa yang kita katakan itu, apa yang kita tanyakan ke murid itu akan membuat murid kita itu merasa bersalah, gitu ya. Yang ketiga ada posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Tapi kadang-kadang juga kita harus menempatkan diri menjadi teman bagi murid-murid kita, ya Bapak Ibu. Terutama untuk kelas-kelas yang sudah besar, kadang mereka butuh tempat untuk curhat, ya. Jadi kita juga bisa menempatkan ini sebagai teman. Kemudian pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Dan yang kelima ada manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, kira-kira ini Bapak Ibu contohnya penerapan posisi kontrolnya. Tadi misalnya ada kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau posisi penghukum, gurunya akan mengatakan patuhi aturannya, lalu silakan berdiri di depan barisan atau berdiri terpisah dari temannya, gitu deh. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Misalnya, berapa kali sih ibu harus memberitahu kamu bahwa kamu harus taat pada aturan, misalnya seperti itu. Ibu kecewa loh sama kamu. Nah, kan ketika kita mengucapkan itu, anak akan merasa bersalah, ya. Kalau posisi teman, misalnya ayolah yang tertib, buat ibu bangga. Misalnya lagi, kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Selanjutnya pemantau. Kamu sudah melanggar, apa peraturannya dan apa konsekuensinya. Dan yang terakhir ada posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahannya? Nah, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Bapak Ibu sudah punya gambaran tentang 5 posisi kontrol guru ini? Nah, barangkali untuk lebih memberikan gambaran yang jelas, kita saksikan saja, ini ada video ya tentang posisi kontrol guru. Monggo kita saksikan bersama. Apa coba? Alasan kamu apa, Andi? Kapan sih
Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang lari yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Bos. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa sedang saya sekolah. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alamat saya Bu. Baik, kalau Naren belum terlambat di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira kamu akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya,
Bapak Ibu tadi sudah kita saksikan video tentang posisi kontrol guru. Kira-kira kita sudah berada di posisi yang apa Bapak Ibu? Sebagai teman ya? Ya, sebagai teman. Ya, karena untuk berada di posisi sebagai manajer tentunya butuh ya proses yang panjang juga agar anak-anak kita itu sadar dengan apa yang mereka lakukan, membawa mereka agar bisa juga mencari solusi atas kesalahan mereka nih. Itu butuh proses Bapak Ibu, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Mari kita juga berproses untuk bisa menjadi posisi control manager. Mari kita belajar bersama-sama, berkolaborasi tentunya agar bisa mencapai posisi manajer. Selanjutnya Bapak Ibu ada segitiga restitusi. Tadi setelah kita menyaksikan terutama video yang terakhir ya, itu kan posisi kontrol gurunya sebagai manajer. Nah, dalam proses menanyakan anak itu melakukan yang namanya restitusi. Ada 3 tahapan dalam proses restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, di sini menstabilkan identitas, misalnya tidak apa-apa, setiap manusia pasti pernah berbuat salah, misalnya seperti itu. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Tadi Bapak Ibu sudah kita pelajari tentang motivasi ya. Pasti semua perilaku ada alasannya. Nah, kita validasi tindakan yang salah. Kamu tahu apa yang kamu lakukan itu tadi perbuatan yang salah atau benar, gitu ya. Kita tanyakan ke anak-anak, sudah tahu belum bahwa perbuatannya itu salah atau benar. Dan menanyakan keyakinan. Setelah membuat keyakinan kelas misalnya, kita bisa menanyakan keyakinan kelas yang sesuai itu apa, yang tidak sesuai dengan tindakannya tadi itu apa. Tadi kan contohnya terlambat ya, tanyakan saja. Berarti kalau terlambat itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas apa. Nah, pasti mereka kalau sudah membuat keyakinan kelas mereka akan tahu disiplin dan hadir tepat waktu. Bapak Ibu, ini ada juga video saya sudah mencoba untuk melakukan restitusi ya, pada anak-anak ketika mereka terlambat. Ini mari kita saksikan videonya. Ini kasus yang terjadi di sekolah kita. Yang dengan kelas apa
kalau disiplin dan evaluasi itu penting bagi kita. Ya, cara untuk pengen tahu kira-kira apa yang harus kita lakukan agar seperti ini itu tidak terpaksa dan disiplin itu lebih awal sama ya, sekarang anak-anak sudah punya apa yang harus dilakukan. Kalau kita sempat mulai apa nanti mulai dari ini ya, itu berarti mulai dari ini anak-anak tidur lebih awal, anak-anak malam juga dari kemudian lebih awal sama ibu ya, itu artinya dari ini teman-teman akan berubah jadi lebih baik lagi. Teman-teman akan menjadi anak yang lebih disiplin dan tepat waktu. Sama pasti bisa ya? Bisa Bu. Oke, lanjut. Karena tadi bisa menjadi lebih baik lagi. Nah ya. Ya, itu sebagai praktek pelaksanaan restitusi apabila anak melakukan kesalahan. Butuh proses yang panjang nih Bapak Ibu. Bahkan ketika menyadarkan anak bahwa apa yang mereka lakukan itu salah atau tidak saja, belum tentu anak mau mengakui kesalahannya. Ya. Tapi mari kita belajar bersama, berkolaborasi agar nanti terwujud budaya positif di sekolah kita. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ibu yang berbahagia, itulah dia tadi pemaparan mengenai penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD Negeri 1 Bangkalan yang sudah dijelaskan oleh Ibu Enda Supriyati SPDSD. Untuk acara yang selanjutnya yaitu kita memasuki acara forum diskusi atau tanya jawab. Kita akan buka 2 sesi, di masing-masing sesi ada 2 penanya. Saya buka untuk sesi yang pertama. Saya persilakan untuk Bapak Ibu 2 orang penanya. Monggo. Oke. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Ada hal menarik yang saya ikuti. Pertama, memang mungkin kita diharapkan memang ada perubahan yang cukup mendasar ya dalam pola pendidikan kita selanjutnya ke arah yang tentunya lebih baik kan seperti itu. Mau tidak mau kita bicara yang sudah kita lakukan, kemudian perbaikan apa yang harus kita lakukan. Ada satu hal yang saya sendiri merasa sangat mungkin menyesali boleh dibilang seperti itu, karena kita melakukan terutama terkait dengan pemahaman yang selama ini kita gunakan bahwa reward dan punishment, penghargaan dan hukuman itu adalah salah satu alat yang kita gunakan untuk mendidik anak. Mungkin ini warisan feodal atau seperti apa. Kalau hukuman mungkin kita bisa memahaminya bahwa itu ternyata efeknya negatif, kita setuju, mudah memahami itu. Tapi bagi saya sendiri, ketika penghargaan juga dijamin bahwa ini punya efek negatif ke anak, seperti tadi kan ternyata penghargaan itu efeknya tidak sebaik yang kita sangka. Nah ini ternyata mungkin sebagian kita punya anggapan ketika kita memberikan motivasi ataupun penghargaan dalam niatan untuk supaya anak itu lebih baik, menjadikan dia lebih semangat. Ini sering saya sendiri melakukan itu. Tapi kalau ternyata di sana dipaparkan bahwa itu ternyata juga efeknya tidak baik secara keseluruhan, ya setelah tadi ada penelitian begitu, mungkin sih kalau dibilang itu bahwa penghargaan sama sekali jelek ke anak, mungkin secara diri saya juga tidak setuju sih. Mungkin ada baiknya, tetapi mungkin yang harus kita perbaiki model penghargaan seperti apa yang pas porsinya sehingga tetap itu terukur sehingga punya efek yang baik ke anak tetapi tidak menjadi bumerang bagi anak itu sendiri. Mungkin begitu pertanyaan saya. Itu dia pertanyaan yang pertama dari Bapak siapa? Pak Suko. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, kami persilakan
Saya ingin bertanya sedikit mengenai apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Enda tadi. Pada saat kita di lapangan, Bu, apabila ada dua anak itu melakukan kesalahan, misal berkelahi di lapangan atau biasa dari bermain, kemudian mereka kalau di sekolah saya gelut lah ya, karena biasanya kalau bermain sepak bola di lapangan itu mereka pasti seperti itu. Apakah kita bisa melakukan restitusi itu langsung di tempat itu berdasarkan kejadian itu? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang kedua dari Bu Siti, Bu Mustiani. Ya. Langsung saja untuk dijawab dari dua pertanyaan tersebut oleh Bu Enda. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab. Tadi ada pertanyaan dari Pak Suko. Yang pertama, betul Pak, saya sendiri juga seperti itu. Bahkan kemarin sampai bulan pelaksanaan pesta siaga bulan apa ya? Maret nih. Saya juga masih melakukan seperti itu Pak. Nanti kalau kamu juara, kita menang. Saya masih melakukan itu. Dan ternyata efektif. Alhamdulillah sini putra juara 1 di tingkat Kuarang gitu deh. Ya. Tapi setelah kita pelajari bahwa ternyata itu dampaknya adalah hanya sesaat saja. Mereka lomba, betul mereka juara, tapi ternyata mereka juga punya motivasi atau tendensi lain. Oh asik, nanti kita kalau kata bu guru, kalau juara lomba pembelajar renang di Sungai Yuda gitu ya. Nah, mungkin sedikit memberikan jawaban dari pertanyaan Kak Suko. Motivasi penghargaan yang kiranya tidak membuat kita bumerang ya, itu dampaknya baik. Barangkali atas pencapaian mereka, kita jangan memberikan penghargaan dalam bentuk barang ataupun uang atau hadiah mungkin Pak. Lebih ke secara verbal, itu pun dilakukan jangan di tempat misalnya sedang upacara begitu. Maksudnya ini anak-anak bahwa misalnya lomba ini kalau kalian juara berarti kalian adalah hasil usaha kalian, usaha keras kalian gitu. Ini kita bisa memberikan penghargaan, penguatan secara verbal Pak. Ini jangan berupa barang atau seperti yang tadi saya ceritakan bahwa dijanjikan renang begitu ya. Nah, bisa penguatan secara verbal dalam ketika yang ikut lomba misalnya berkelompok yang dipanggil itu diberikan penguatan secara verbal dalam kelompok itu. Jangan di tempat misalnya sudah upacara gitu. Oh sudah baik sekali ikut lomba jadi juara. Kan yang tadinya misalnya yang putri juga ikut lomba tapi belum menjadi juara, nantinya bisa menimbulkan rasa iri. Saya belum juara, tidak diberi pujian misalnya seperti itu. Mungkin sedikit jawabannya seperti itu Pak Soal gimana? Apakah sudah memberikan gambaran? Untuk yang kedua, pertanyaan dari Bu Mustiani, apabila anak melakukan kesalahan, misalnya sedang olahraga ya, biasa gelut gitu ya, Bapak Ibu, kita bisa saja melakukan restitusi langsung di lapangan, ya, itu bisa. Tapi pastinya ketika sedang di lapangan, kan mereka sedang emosi, Bapak Ibu. Ini betul. Pokoknya anak gelut dipisah kayak apa ya tetap gelut banget ya. Nah, sebetulnya kita bisa langsung melakukan restitusi di situ. Pasti nanti anak jawabannya kamu yang salah, seperti itu nih. Nah, sebisa mungkin anak slow down dulu, diredamkan dulu emosinya, biar masing-masing bisa menyadari kesalahannya. Kemudian pasti nanti kalau kita tanya penyebabnya apa, tadi kok berkelahi, mereka bisa menjawab. Tapi ketika mereka masih emosi di lapangan, masih sama temannya, terlebih misalnya kalau gelut kan malah bukannya temannya yang memisahkan, tapi justru teman-teman yang lain ngomongin akan jadi semakin emosi gitu Bu. Jadi barangkali bisa saja dilakukan di lapangan. Tapi apakah itu efektif atau tidak? Ya karena posisi anak masih dalam posisi emosi gitu ya. Nah,
alangkah baiknya kita bawa dulu anaknya dari lapangan, dibawa ke kelas atau ke kantor, kita redakan dulu anaknya, emosinya biar reda dulu, lalu anak diajak berdiskusi, mencari tahu kesalahannya apa, kok sampai berkelahi, apa yang harus mereka lakukan kalau berkelahi, pastinya harus meminta maaf, kemudian apa yang harus mereka lakukan agar mereka tidak berkelahi lagi. Mungkin seperti itu Bu. Apakah sudah memberikan gambaran? Terima kasih. Iya. Ya, untuk sesi penanya yang kedua kami buka juga dua penanya, monggo Bapak Ibu. Ya, terima kasih kesempatannya. Nah, saya mau bertanya, tadi dalam video ditampilkan proses restitusi. Dalam video tersebut, anak bisa mencari solusi atas kesalahannya sendiri. Tetapi kenyataannya tidak semua anak bisa mengatasi masalah atau mencari solusi atas kesalahan mereka. Lalu, bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Ya, itu pertanyaan yang pertama di sesi yang kedua. Selanjutnya, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukiati. Saya mau menanyakan setelah tadi saya menyimak pada pembelajaran dengan paradigma baru dijelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Tapi maaf saya belum jelas dengan materi tersebut. Untuk itu mohon diberikan contoh pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada dua orang penanya. Selanjutnya langsung saja dijawab oleh Bu Indah. Waktu yang kami persilakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Yang pertama dari Bu Erna ya. Dalam video tadi kan kita menampilkan video-video, contoh video yang bagi anak yang sudah bisa mencari solusi ya. Ketika anak bertanya, oh ya mereka sudah tahu apa solusi ini. Bagi anak yang kadang-kadang kan ada yang cuma berbicara saja bingung ya. Nah, bagaimana caranya agar mereka yang tidak bisa mencari solusi, caranya gimana dalam proses restitusi itu? Ya, kita pastinya sebagai guru harus memancing, memberikan pertanyaan-pertanyaan atau memberikan gambaran dulu Bu. Oh ya, misalnya kamu tadi tidak mengerjakan tugas karena kenapa seperti itu sudah tahu? Oh ya, saya karena tidur, karena malam-malam Bu. Tapi ketika ditanya, ya apa yang harus kamu lakukan besok agar tidak melakukan kesalahan yang sama? Anak biasanya diam ya, anak yang tidak bisa mencari solusi kan diam saja. Nah, itu kita bisa memancingnya dengan pertanyaan. Misalnya, kamu di rumah dengan siapa? Biasanya kamu tidur kalau pagi bangun dibangunkan oleh siapa? Seperti itu ya. Atau kamu punya HP apa tidak? Ada alarmnya apa tidak? Nah, itu kan bisa menjadikan kamu bisa bangun lebih kasih dengan menekan alarmnya. Kita berikan gambaran dulu seperti itu kalau memang anak belum bisa mencari solusi sendiri. Itu kita pancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang kiranya anak muda. Anak kan kadang tidak semua anak bisa mengungkapkan dalam bahasa lisan ya. Kadang juga anak tidak berani untuk berpendapat di depan gurunya. Atau misalnya kita beri tawaran, kalau kamu malu untuk berbicara dengan guru, bisa kamu tulis seperti itu. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Ditulis saja, nanti diberikan ke guru. Seperti itu ya Bu Erna. Barangkali ada cara-cara kita yang lebih memberikan anak keluasan anak untuk berpikir solusinya apa. Itu. Ya, sama-sama. Kemudian yang selanjutnya ada dari Ibu Suryati. Contoh pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Ki. Memang saya sendiri merasa berat ya ketika kita harus memfasilitasi banyak anak dengan
berbagai kemampuan, tapi yakin bahwa dengan belajar kita pasti bisa. Okay? Contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya terapkan di kelas 6, ada materi namanya distribusi listrik dari pembangkit sampai kepada konsumen. Nah, di situ kita memberikan tugas kepada anak untuk menceritakan bagaimana proses dari pembangkit itu sampai ke konsumennya, dan karena mereka pastinya mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, anak boleh menceritakan itu dalam bentuk misalnya digambar sama mereka. Ini dari PL pembangkit listrik kemana, ke gerdu, kemudian kemana lagi kemana. Bisa anak itu membuat dalam bentuk gambar atau bagan gitu ya. Kalau memang anak tidak bisa menggambar, kita boleh memberikan barangkali ayo maju di depan cerita langsung gitu ya, anak suruh cerita langsung di depan. Atau kalau tidak, bisa juga ditulis dalam bentuk narasi, dalam bentuk cerita ya. Jadi itu contoh pembelajaran berdiferensiasi dalam produknya, hasilnya satu pelajaran tapi bisa menghasilkan beberapa produk karena kita memfasilitasi anak sesuai dengan kemampuan mereka. Barangkali untuk di kelas 5 Bu Ugi, kemarin saya perhatikan kelas 5 belajar tentang benda cair ya. Nah, dalam membuat ketika praktikum itu pembuatan laporan kan, setelah anak praktek di halaman kemarin anak membuat laporan. Nah, dalam membuat laporan itu anak bisa dalam bentuk misalnya bagan boleh, atau cerita narasi Bugi juga boleh, atau kalau tidak anak saya sendiri kalau disuruh menuangkan apa yang saya pikirkan dalam bentuk tertulis itu kurang bisa deh Pak Dira, barangkali ada yang mensuruh maju untuk cerita langsung. Oh iya, berarti itu es batunya ditaruh di tempat terbuka, terkena panas, kemudian bagaimana? Itu mungkin contoh dari pembelajaran berdiferensiasi. Itu salah satu contohnya. Pokoknya kita menentukan hal-hal yang kira-kira masuk akal yang bisa dijadikan untuk proses dalam pembelajaran atau baik hasilnya maupun prosesnya maupun materinya. Kalau misalnya ini pelajaran matematika, anak satu kelas kan belum tentu kemampuannya berbeda. Mungkin anak ini sudah menguasai perkalian sampai ribuan, ini baru menguasai ratusan, ya diberikan soal yang berbeda. Tetap konsepnya sama perkalian, namun soalnya yang berbeda sesuai dengan kemampuan mereka. Mungkin begitu Bugi untuk pembelajaran berdiferensiasi. Apa sudah memberikan gambaran? Oke, sama-sama. Baik, Bapak Ibu, itulah dia forum diskusi tanya jawab yang sudah kita lewati bersama. Selanjutnya ada penguatan yang dari teman CGP kami, yaitu Pak Tugino. Waktu dan teman kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, secara keseluruhan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Endah itu benar-benar menambah pemahaman dan pengalaman. Apalagi Bu Endah sudah menerapkan tentang apa yang sudah dipaparkan seperti tadi, sudah ada contohnya. Itu banyak sekali manfaatnya Ibu. Itu berimbas pada pendidik, itu pada pendidik juga ada, kemudian kepada peserta didik juga ada, yang itu berimbas pada pendidikan murid, yaitu terwujudnya pendidik dan peserta didik yang merdeka. Kemudian dari apa yang sudah disampaikan itu ada semacam ide-ide atau pemikiran yang beragam. Mungkin yang disampaikan Bu Endah dengan saya berbeda, itu tapi intinya sama, cuma tekniknya saja. Kemudian selain itu terwujudnya rasa aman dan nyaman dalam belajar. Ya,
secara tidak langsung untuk kita juga diri kita itu lebih termotivasi dengan adanya penerapan atau pemahaman seperti ini. Itu tidak banyak dari saya, hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Turhino atas masukannya kepada Ibu Enda. Demikian acara demi acara sudah kita lewati bersama di Bapak Ibu. Acara yang terakhir yaitu acara penutup. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Sekian dari saya selaku moderator, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.